Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya kita tentang suhu dan kalor. Ini sebenarnya ngulang materi SMP ya. Kalau kalian masih ingat, di SMP pernah belajar juga tentang suhu dan kalor. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama tentang suhu. Secara pengertian atau definisi, suhu itu adalah derajat atau tingkat panas tertentu atau derajat atau tingkat panas suatu benda. Jadi kalau kita mau bilang benda itu panas, kita pakai besaran suhu. Nah, suhu itu untuk sekarang ada untuk yang sering dipakai di pembelajaran fisika itu ada 4. Yang pertama Celsius, kedua Reaumur, ada Fahrenheit, yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat ada Kelvin. Oke, yang SI yang mana? Yang standar internasional mana? Yang SI yang ini, si Kelvin. Oke, dalam suhu ada yang namanya titik beku dan titik didih. Apa sih itu titik beku? Nah, jadi kalau kita ngomongin titik beku itu adalah titik di mana sebuah air atau benda mengalami pembekuan. Jadi kalau titik beku suatu suhu atau titik beku suatu benda, artinya si benda itu pada suhu tersebut dia mengalami pembekuan. Yang kedua ada yang namanya titik didih. Nah, kalau titik didih, di sini si air titik sebuah air mengalami itu. Jadi titik beku itu ketika suatu benda mengalami pembekuan menjadi mengeras. Kalau titik didih adalah di mana suatu benda atau di sini air yang lebih sering dipakai mengalami penguapan. Nah, titik didih dan titik beku yang dipakai biasanya acuannya adalah air. Kenapa air? Karena dia lebih sering digunakan atau lebih sering kita temui. Nah, dari keempat besaran atau keempat satuan tadi, mereka punya titik beku dan titik didih masing-masing. Kenapa? Kenapa titik beku dan titik didihnya beda-beda? Karena bahan pembuat si termometernya itu juga beda. Jadi alat ukur yang dipakai di materi suhu apa? Ada yang namanya termometer. Tahu lah ya termometer kayak gimana. Jadi dalam termometer itu biasanya diisi suatu cairan. Di sini ada tulisan angka pengukur suhunya. Nah, ketika si cairannya ini dipanaskan, dia akan memuai. Nanti kita belajar juga, kita ulangi tentang pemuaian. Memuai sehingga volume si benda cair yang ada di dalam termometer ini meningkat gitu. Nah, peningkatan volume si benda cair inilah yang digunakan oleh para penemunya sebagai alat ukur gitu. Semakin besar volumenya berarti semakin tinggi si si suhunya gitu. Oke, kita lanjut ke perbandingan suhunya. Tadi kan ada 4 satuan ya. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Untuk Celsius, dia titik beku airnya adalah 0 derajat Celsius. Sedangkan titik didih 100. Sehingga selisih atau range jarak dari titik beku ke titik didih adalah 100 juga. Ada yang kedua Reaumur. Titik bekunya 80, titik bekunya sama 0 derajat, titik bekunya 80. Range atau selisihnya dia 80. Kalau Fahrenheit dia beda sendiri nih. Dia titik bekunya 32.
Sehingga titik didihnya dia 210. Kalau kita cari range-nya, dia ada di 108. Oke, lanjut. Sehingga perbandingan dari mereka bertiga itu 5, 4, 9. Oh, yang terakhir nih, si Kelvin. Kelvin ini titik bekunya 273. Kalau untuk titik didih, dia 373. Dia selisihnya sama kayak Celsius 100, sehingga perbandingannya 5. Oke. Nah, perbandingan ini dipakai buat apa? Perbandingan ini dipakai buat mengubah atau mengkonversi satuan Celsius ke Reaumur, ke Fahrenheit, ke Kelvin, ataupun sebaliknya. Gitu. Gimana caranya? Oke. Kalau yang kita ketahui adalah, atau kalau kita mau mengubah yang derajat Celsius, ke misalkan derajat Reaumur, itu kan? Gimana caranya mengubah derajat Celsius ke derajat Reaumur? Berarti kita harus tahu dulu si Celsius itu sama dengan titik-titik berapa Reaumur. Di sini ada perbandingannya 5 sama 4. Yang dicari kita taruh atas, yang diketahui kita taruh bawah. Sehingga dari suhu Celsius mau diubah, dari suhu Reaumur mau diubah TC itu sama dengan berapanya Reaumur. Berarti yang dicari dibagi yang diketahui. Ini ngubah Reaumur ke Celsius. Intinya gitu ya. Yang dicari di atas, yang diketahui di bawah. Nah, untuk kasus Fahrenheit, dia kan titik awalnya 32. Berarti harus ada yang diubah. Misal, dari Fahrenheit mau diubah ke Celsius. Kita harus tahu nih. Berarti yang diketahui Celsius ya. Yang mau dicari Fahrenheit. Maaf. Yang mau dicari adalah Celsius, yang diketahui Fahrenheit. Berarti tinggi suhu Celsius sama dengan yang dicarikan Fahrenheit. Yang dicarikan Celsius 5 per yang diketahui Fahrenheit. Nah, tapi karena titik beku Fahrenheit itu 32, kita harus samain dulu ke titik beku Celsius supaya perbandingannya nggak berubah. Berarti nanti dikurangi sama 32. Oke, kalau sebaliknya gimana? Nah, kalau sebaliknya misalkan kita mau nyari Fahrenheit, tapi yang diketahui Celsius. Berarti yang dicari Fahrenheit, yang diketahui Celsius, gitu kan? Nah, terus dikali TC. Ini udah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena ingat, Fahrenheit itu 32 lebih banyak daripada Reaumur dan Celsius. Berarti kita tambah 32. Ke Reaumur juga gitu. Misalkan yang dicari Reaumur mau dicari yang diketahui Fahrenheit. Berarti yang dicari Reaumur 4. Gitu kan? Dibagi sama Fahrenheit 9. Terus karena Reaumur itu 0, Fahrenheit itu 32, maka TR dikurangi, TF dikurangi dulu nih. Jadi 32. Baru sekarang kalau misalkan dari Fahrenheit ke Reaumur sama ya. 9 yang mau dicari 9 atau si Fahrenheit, yang diketahui Reaumur 4. Berarti dikali sama TR. Terus kayak tadi lagi ditambah 3. Kalau ke Kelvin gimana? Kalau ke Kelvin, kita patokannya adalah Celsius. Berarti kita ubah dulu ke Celsius, baru ke Kelvin. Sedangkan dari Celsius ke Kelvin, kalau mau cari Kelvin atau mengubah Celsius ke Kelvin, berarti kita tinggal tambahin derajat Celsius ditambah 273. Nah, kenapa 273? Ya, di sini Celsius awalnya 0, sedangkan si Kelvin awalnya 273. Perbandingan mereka sama, jadi kita cukup tambahin 273, jadi derajat
Kalau sebaliknya, yang mau dicari Celsius, yang diketahui Kelvin, ya kebalikannya berarti. Derajat Kelvin atau suhu pada Kelvin dikurangi 207. Oke, next. Kita coba lengkapi tabelnya ya. Di sini ada soal. Di Celsius 60 berapakah di Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Yang gampang dulu ke Kelvin. Berarti Celsius, maaf, yang dicari TK ya. Suhu di Kelvin sama dengan titik-titik suhu di Celsius gitu. Oke, di Celsiusnya 60. Nah, yang kita mau carikan Kelvin berarti kita harus plus 27. Ya, kalau dia dari Celsius. Di sini T C. Berarti 60 tambah 27. Berapa tuh? 333. K. Nah, kalau Kelvin itu nggak usah pakai bulat kecil di sini nih. Berarti di sini berapa? 3 K. Nah, lanjut. Kita mau ke Fahrenheit. Berarti T Fahrenheit. Yang dicari Fahrenheit, taruh 9 di atas. Set. Yang diketahui adalah Celsius. Taruh 5 di bawah. Dikali sama siapa? Derajat Celsiusnya tadi, TC. Kan? Tapi karena ini Fahrenheit, dia ditambah dulu sama 32. Nah, berarti 9 per 5 dikali 60, ya kan? Sama dengan berapa? Ini dibagi ya. 60 bagi 5 dapat 12. 12 kali 9. 144 kurang 12 atau 132. Satuannya plus 30 atau 164 derajat Fahrenheit. Oke, berarti sini kita taruh 16. Sekarang kita next ke Reaumur. Yang dicari Reaumur, berarti taruh 4 di atas, yang diketahui Celsius, taruh 5 di bawah. Dikali derajat Celsiusnya 60. Set 12 kali 4 berarti ya. 48 derajat Reaumur. Nah, gampang kan? Tuh. Oke. Kita coba lagi. Buat yang ini, lainnya. Kita coba cepat ya. Yang diketahui Reaumur, berarti yang ditanya Celsius. Oke. Berarti yang ditanya 4, maaf, yang ditanya 5, yang diketahui 4. Masukin 10. Bagi 2, atau bagi 4, dapat 2,5 kali 5. Berarti 12, ke Fahrenheit, berarti yang ditanya 9, yang diketahui si 4. Dikali sama 10. Terus ditambah 32. Sama dengan set 2,5 kali 9. Kali 10 kan 25, kurangi 2,5 berarti 2,5 plus 32. Berarti kita punya 54,5. Lanjut ke Kelvin, kita udah punya patokannya Celsius, berarti TC ke Celsius ya. Langsung aja, berarti 12,5 ditambah 27. Berapa tuh? Belakangnya pasti 0,5. 5, ya kan? 8. Atau 28. Nah, ini berarti 285,5. Gampang kan? Oke. Selanjutnya boleh kalian isi sendiri. Ingat, yang ditanya ditaruh atas. Misalkan ini T1. Yang ditanya adalah perbandingan 1.
Yang diketahui perbandingan 2 dikali sama siapa? Dikali sama T yang kedua. Gitu. Oke. Next. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemuaian. Apa sih pemuaian? Kalau panjangnya gini ya, pemuaian itu adalah proses pertambahan volume suatu zat akibat peningkatan suhu atau penyerapan kalor. Jadi intinya mah si pemuaian ini adalah menambahkan volume, bukan volume benda ya, tapi volume zatnya. Zat, kalau kita ngomongin tentang zat, berarti yang kita omongin adalah partikel. Jadi ikatan antar partikelnya nanti makin membesar, sehingga kalau kita lihat menjadi lebih panjang atau menjadi lebih luas atau menjadi lebih bervolume. Oke. Pemuaian tadi seperti yang aku bilang, dibagi jadi 3. Ada muai panjang, muai luas, sama muai volume. Bedanya apa? Ya bedanya yang dicari adalah perubahannya muai panjang, muai volume. Terus apa lagi? Ada yang namanya koefisien pemuaian. Nah, ini si alfa ini adalah koefisien pemuaian. Ya, Nah, dia koefisien muai panjang. Nah, kalau beta berarti dia ini sama muai luas. Ini dia muai volume. Jadi koefisien ini adalah ketentuan ya, konstanta sebenarnya. Dia punya nilai-nilai tersendiri untuk setiap benda. Misalkan besi punya koefisien panjang sekian. Kalau kaca punya koefisien muai panjang sekian. Nah, nilainya, nilai beta itu senilai sama siapa? Nilai beta itu senilai sama 2 dikali alfa. Nilai gamma itu sama dengan, atau muai volumenya sama dengan 3 kali alfa. Begitu. Jadi kalau mau dibandingin alfa banding beta banding gamma itu sama dengan 1 banding 2 banding 3. Kalau misalkan yang ditanya beta banding gamma gimana? Berarti kalau beta banding gamma tinggal kita masukin aja. Ini set. Berarti gamma sama dengan 3 dikali setengah beta. Berarti 2 gamma sama dengan 3 beta. Gitu. Oke. Oke, gampang lah ya. Terus delta L, delta A sama delta V ini adalah perubahan atau selisih perubahan ukuran ya. Nah, delta T apa? Delta T ini adalah perubahan suhu. Nah, di sini. Ini satuannya yang panjang meter, yang luas meter kuadrat, yang volume meter pangkat 3. Terus delta T ya dalam suhu ya, biasanya di dalam Celsius kalau yang ini. Ini di dalam apa? Kalau ini dia di dalam per derajat Celcius. Ini juga sama per derajat Celcius, ini sama per derajat Celcius. Next, kita coba soalnya. Saat suhunya dinaikkan sebesar 100 Celcius, baja yang panjangnya 1 meter bertambah 1 mm. Berapakah pertambahan panjang batang baja lain dengan panjang 60 cm jika suhunya 20? Pakai perbandingan ya. Yang dibedain suhu sama bajanya. Nah, oke, yang dibedain adalah suhu sama bajanya. Berarti ada kondisi 1 sama kondisi 2. Oke, nomor 1. Kita tulis biasa diketahui dulu. Yang pertama adalah delta T yang pertama. 100 derajat Celcius. Terus yang kedua L1. Nah, atau
atau panjang awal yang pertama 1 meter. Terus delta L1 berarti 1 mili ya, berarti 1 dikali 10 pangkat min 3 meter. Terus ada kondisi kedua, panjangnya 60 bertambahnya 20. Jadi kita masukin delta T 2. Oh maaf, L2 60 cm. Terus delta L2 yang ditanya. Maaf, delta T2 yang diketahui ya. 20 derajat Celcius. Oke. Yang ditanya ya delta L2 gitu. Masukin. Gimana caranya? Ini pakai cara perbandingan. Kita tahu punya yang namanya nilai alfa. Anggaplah nilai alfanya sama karena ini adalah baja lain yang sama ya. Berarti alfa sama dengan alfa. Oke, kalau rumus yang sebelumnya kan kita tahu delta L itu sama dengan alfa dikali L dikali delta T. Berarti kalau alfa yang dicari delta L per alfa dikali L kali delta T. Masukin di sini alfa 1 set, ya kan? Maaf, ini salah ya. Nah, gitu aja. Dikali L1 dikali delta T1 sama dengan delta A. Delta L2 dibagi L2 dikali delta T2. Gitu. Masukin delta L1-nya. 1 dikali 10, kali 10 pangkat min 3. Dibagi L1-nya berapa? 1 meter. Delta T1-nya 100. Kan sama dengan delta L2-nya yang ditanya. Dibagi L2-nya 0,6. Kan? Maaf, ini 1 ya. Dikali sama delta T2-nya 2. Ini berarti sisa 10 pangkat min 3. Ini pindah semua ke kiri. Dapatlah dikali. Nah, dapatlah dikali 0,6 kali 2. 1,2. Atau 12 ya, ada nolnya. Sama dengan delta L2. Berarti delta L2 berapa? 12 dikali 10 pangkat min 3 meter. Tuh. Yang kedua, saat suhunya dinaikkan 100, baja panjangnya, ini sama ya, maaf, ke copy 2 kali. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ke kalor. Apa sih itu kalor? Kalor itu adalah energi panas, zat yang dapat berpindah dari suatu suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi kita bisa simpulin kalau kalor itu sebenarnya adalah salah satu bentuk energi. Sehingga dia satuannya pun sama, joule. Gitu. Ini masih kilogram, ini derajat Celcius, tergantung dengan temannya. Nah, ini Celcius. Ini kalori jenis itu ini dulu. Kalor lebur, ada kalor uap, ada kapasitas kalor. Oke, kita masuk dulu ke asas Black. Jadi di asas Black bilang kalau Q itu sama dengan besar ya, kalor itu ditentukan oleh massa dikali kalor jenis. Nah, ini namanya kalor jenis. Kalor jenis itu setipe sama massa jenis ya. Dia banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suatu suhu, itu kalor jenis. Gitu. Ini massa, ini perubahan suhu. Nah, asas Black juga dia terkenal bilang kalau Q yang masuk ke dalam suatu sistem itu akan sama dengan Q yang keluar ke suatu sistem. Gitu.
Dan nanti itu bisa dibuat M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Gitu. Oke. Next, ada kapasitas kalor. Kalau kapasitas kalor adalah banyaknya kalor dalam setiap 1 derajat. Nah, dalam setiap 1 derajat suhu itu ada berapa kalor. Itu adalah kapasitas kalor. Nah, rumus asas Black ini digunakan untuk mencari jumlah kalor Q, ya kan, untuk menaikkan suatu suhu. Nah, kalau yang rumus perubahan wujud ini apa? Jumlah kalor yang dibutuhkan untuk apa? Untuk merubah bentuk. Gitu. Jadi kalau yang ini untuk bentuk, ini untuk suhu. Gitu. Nah, kita lihat ke grafiknya. Nah, ini di sini ada grafiknya nih ya. Yang ini nih, yang vertikal atau yang sumbu Y-nya adalah suhu, sumbu X-nya adalah waktu. Dari titik A ke B, ini namanya terjadi perubahan apa nih? Dari titik A ke B ini namanya perubahan suhu. Karena dari titik A yang entah suhunya berapa, naik ke titik B yang suhunya 0 derajat. Gitu. Ini dari bentuk beku menjadi, dari suhu sekian jadi sekian. Nah, kalau dari B ke C ini yang mendatar, itu adalah perubahan wujud. Gitu. Jadi, dari B ke C butuh berapa kalor nih supaya dia berubah wujud. Dari yang B ini pasti beku, ke C ini pasti cair. Lanjut, berulang lagi. Setelah dia cair, dipanaskan lagi. Ini dari C ke D ini masih perubahan suhu. Ini masih perubahan suhu. Gitu. Setelah dia mencapai suhu maksimal atau mencapai suhu didih, titik didih, dia akan berubah lagi bentuknya. Nah, ini perubahan bentuk. Gitu. Jadi ingat ya, biasanya pada grafik adalah yang mendatar ini disebut grafik perubahan bentuk. Sedangkan yang diagonal atau miring ini biasanya perubahan. Nah, perubahan suhu ya. Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah berapakah kalor yang dibutuhkan dari A sampai F, ya berarti nanti kita bilangnya Q dari AB ditambah, misalkan Q total ya. Misalkan yang ditanya adalah Q total yang dibutuhkan dari A ke F, ya berarti kita tambahin aja. Q di AB ditambah Q di BC ditambah Q di CD ditambah Q di DE ditambah lagi terakhir Q di F gitu. Tergantung sama soalnya nanyanya dari titik mana ke mana. Kalau misalkan nanyanya dari titik A ke D, ya cukup AB, BC, CD. Tapi kalau cuma sampai A ke C, ya ABC. Kalau misalkan C, D, E, F, berarti cuma butuh yang CD, DF sama DE sama EF gitu. Oke. Next, biar tambah ngerti kita kerjain soal aja.
Oke, biar tambah ngerti kita kerjain soal aja. Di sini soalnya ada 75 gram air yang bersuhu 0 derajat dicampur dengan 50 gram air yang bersuhu 100 derajat. Maka suhu akhir campuran kedua air tersebut adalah, oke, ini pakai apa? Pakai Ki macet ya. Nah, yang Q1 sama dengan Q2. Tapi kita tulis dulu diketahui biasa. 75 gram air berarti dia massa. Terus apa lagi? Dicampur dengan 50 gram. Ini massa 1, ini massa 2. Terus kata dia, suhu yang ini T1-nya sama dengan 0 derajat. Dicampur dengan suhu 50 gram air yang bersuhu sama dengan 100 derajat. Berarti T2-nya 100 derajat. Nanti akan muncul delta T1 ya kan? Dan delta T2. Kenapa? Karena yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah suhu campuran. Kalau yang ditanya suhu campuran berarti kita ada T1-nya atau yang ditanya adalah TC. Nah, delta T1 berarti fokus ke 1. Oke, sebelum itu perbandingan dari T1, TC, dan T2 atau posisinya, T1 itu pasti lebih kecil dari TC, dari T yang dicampur. Sedangkan TC sendiri pasti lebih kecil daripada T2. Oke, berarti delta T1 itu adalah yang besar kurang yang kecil. Ini yang besar kurang yang kecil. Kita masukin. Q1 sama dengan Q2. Berarti M1 dikali C dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C dikali delta T2. C-nya boleh dicoret, beres. M1-nya masukin 75. Dikali delta T1-nya, nih, TC dikurangi T1. Sama dengan M2-nya 50, ya kan? Dikali T2 min TC. Masukin nilainya 75 dikali TC-nya. Nggak diketahui atau yang ditanya. T1-nya 0. Ini 50, 100 dikurangi TC. Kaliin ke dalam, berarti kita punya 75 TC sama dengan 50 kali 100, ya, 1500 lagi. 5000 dikurangi 50 TC. Pindah ruas. 75 TC, ya kan? 75 TC, terus ditambah sama 50 TC, sama dengan 5000. Ini jadinya 125 TC, nah, 5.000. Oke, dibagi 5 bisa ya. Set. Dapat berapa ini? Kalau dibagi 5, 20. Ini dapat 1. 1000 dibagi 25 dapat 400. Berarti TC-nya sama dengan 40. 40 cm. 40 derajat Celcius. Oke, bisa ya? Next, ada 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan hingga keseluruhan es menjadi air yang bersuhu 0 derajat. Jika kalor jenis esnya adalah 0,5 dan kalor airnya adalah 80, tentukanlah banyak kalor yang dibutuhkan. Nyatakan dalam kilokalori. Oke. Kita tulis biasa. Ini 10 ya. Nah, diketahui pertama masanya M 500 gram. Terus suhu pertamanya 0. Dicairkan hingga menjadi es batu semuanya ya. Nah, menjadi 10 derajat Celcius, itu saya tambahin tipo ya. Jika kalor jenis esnya adalah sekian,
Ini berarti C kecil. Ini kalori lebur berarti L besar. Tentukanlah banyaknya kalori yang dibutuhkan dan nyatakan dalam kilokalori. Berarti Q total yang ditanya adalah Q perubahan suhu ditambah Q perubahan bentuk. Q perubahan suhu pakai M dikali C dikali delta T. Kalau perubahan suhu tadi M dikali kalori leburnya aja. M-nya berapa? Keluarin bisa ya. 500 gram berarti kita ubah nih. Dia ke kilogram 0,5. M-nya tadi keluar. M sama dengan C kali delta T tambah L. M-nya 0,5, C-nya masukin 0,5, ya kan? Delta T-nya masukin kita punya 10 ke 0. Ditambah L-nya 8. Berarti kita punya 0,5. Ini berarti 5 ditambah 8. Berarti kita punya berapa? 0,5 dikali. Nah, 5 tambah 85, 85. 5 tambah 8, 85. Dibagi 2 kan berarti ya. Berarti kita punya 42,5 kalori. Kalau diubah kilokalori gimana? Ya berarti 42,5 dikali 10 pangkat min 3 kakak. Bisa ya? Gampang? Oke. Sekian. Yang ini masih sama. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.